Bitohur, biturobin. Binya bi apa tuh? Namanya isti'anah. Ya. Yakni bisti'anatit turab. Boleh bertayamum bisti'anah dengan bantuan debu atau apa? Tanah. Ya. Banyak apa namanya? Isti'anah. Contohnya apa isti'anah? Bismillahirrahmanirrahim. Isti'anah, bukan ba'ilsok. Dengan menggunakan debu yang suci, lahu gubarun, yang memiliki debu, tanah yang memiliki debu, bukan debu yang memiliki debu. Nah, gubarun itu bukannya yang bisa ketiup angin. Iya, gubar. Nah, kalau ditipu bubar. Bubar. Wa arkanuhu. Nah, sekarang gini. Dalam bahasa apa? Bahasa fikih itu pakainya gubar. Sedangkan dalam bahasa Quran bukan gubar. Bukan turab juga. Apa ayat tayamum? Fatayammamu sa'idan thayyibah. Nah, ini yang unik. Ya, kata enggak? Mati ya? Fatayammamu sa'idan. Nah, pertanyaannya kenapa kok Quran bicaranya sa'id? Mana sa'id? Coba kita lihat ya di tafsir. Ayo surah. Sa'idan thayyibah. Sa'idan jurusa. Hasibtum. Fatayammamu sa'idan thayyiban. An-Nisa. Surat An-Nisa. Ini. Sa'idan thayyiban qala Zajjaj as-sa'id ya wajhul ardi turabah. Ya. Kana aw ghairuhu qala inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza fatusbihu sa'idan salaqah. Oh, nah, summiya as-sa'id li'annahu yas'ud min al-ard. Qala sahibul qamus as-sa'id adalah at-turab. Ya, ada wajhul ard, permukaan tanah. Sa'idan thayyibah maknanya turaban nadhifa ya. Nah, apa korelasinya sa'id? Sa'id itu asalnya naik. Jadi kalau bisa kita pakai tanah debu yang halus yang kalau ketip angin bisa betul. Nah, itu. Ya. Berarti bisa naik kenapa? Nah, ya, karena enteng. Karena nggak bawa kotoran gitu ya. Jadi kalau ente pengen naik maka ente jangan banyak apa tuh? Bawa kotoran. Yang bersihin diri kita naik tuh. Sa'id. Ya. Jelas ya. Itu namanya sa'id. Ya. Nah. Baca kita gubar. Nah, gubar. Apa sih gubar? Madaqqa minat turab. Apa saja yang halus dari tanah. Auromat atau bebatuan. Ya. Jadi yang halus-halusnya. Jadi tanah ada halusnya. Nah, itu namanya kan dakwa itu dakik ya. Dakik itu tepung. Wala yakhruj ma'nahu istilahi an ma'nahu lughawi. Maknanya enggak keluar sama digunakan dalam istilah sama ketika digunakan dalam ma'nawi. Itu namanya gubar. Ya. Ini namanya mausu'ah fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Ya. Ini nih. Ikhtalafal fuqaha, ulama beda pendapat tentang syarat adanya gubar. Mesti enggak sih adanya gubar, adanya debu itu? Pada apa yang ditayamumkan, kata madhab Syafi'i, Hanbali, Abu Yusuf dalam madhab Hanafi muridnya Abu Hanifah, dan Imam Ishaq, ila annahu yustarat ayyakuna fit turab alladhi yutayammam bihi gubar. Harus ada gubarnya. Yal'aqu 'alal wajhi wa riyadain, yang bisa nempel di wajah sama di mana? Di tangan.
Nah, dikatakan di sini fatayamamu sa'idan thayyiban, kata Ibnu Abbas maknanya apa? Sa'id maknanya turabul harth wa huwa turabul khalis. Ya, tanah murni gitu. Tanah murni. Nah, makanya dalam Imam Syafi'i mengatakan as-sa'id adalah turab lahu gubar. Ini syaratnya. Turab lahu gubar. Ya. Alasannya apa? Li'annahu la yahsul al-masu bi syai'in minhu illa an yakuna dza gubarin yal'aqu bil yad. Karena nggak bakal hasil adanya masah dengan sesuatu kalau emang nggak ada gubarnya. Misal tanah liat gitu, blok tanah liat nggak ada gubarnya, agak basah misal gitu, lihat basah. Kita tempelin ke muka agak nggak ada yang nempel di sini. Gitu. Fainkan aja rasul aunadian layar tafi lahu gubar lam yakfi tayammum. Kalau itu basah, demok, ya, maka nggak cukup tayammum dengan tanah itu. Ya, jadi tanahnya harus betul kering yang memiliki debu itu maksudnya. Ya. Ya juzu an yatayammam min ghubari turab. Boleh saja tayamum daripada debu tanah yang ada di atas sokhrah batu atau mikhadda atau saubna di atas baju nih, debu di atas baju atau hasir di atas ya hasir apa? Tikar atau tembok ya atau adat apapun itu. Lautar babedi ala hindatin aw syairin fihi gubar aw ala libdin aw saubin. Nah ini sekedar ini aja ya, pemahaman global ya tentang masalah apa tadi? Gubar ya. Bahasanya Madzhab Syafi'i mensyaratkan adanya gubar gitu. Nah, bukan ya nggak basah nggak bisa, nggak ada gubarnya. Lanjut. Warkanuhu dan rukun-rukunnya, rukun tayamum, niatus ibahati as-salatil mafrudati makrunatan. Nah, makrunah. Jadi apa itu makrunah? Ya, apa jadi apa makrunah? Makrunah. Iya, kenapa ya? Karena isim maf'ul. Sigotnya isim makrunatan. Yang pertama niat, yaitu niat diperbolehkan untuk sholat yang fardu bersamaan binakil turab, memindahkan tanah. Turab, maknanya ai gubaruhu. Jadi turab itu majas apa tuh? Mursal. Ya. Iya. Yuk. Wa mashu wajhahu summa yadaihi, dan mengusap wajahnya kemudian kedua tangannya. Kedua tangan. Tangan ini sampai siku apa enggak? Tidak. Pergelangan. Baik. Sampai siku enggak? Dari mana sampai siku? Nah, ini sampai siku apa enggak nih? Ayo, yang sampai siku, tayamum tunjuk tangan. Yang enggak sampai siku. Ajak orang. Ya, kira-kira kalau tayamum sampai siku enggak? Kita buka di kitab Al-Muhadzab ya. Al-Muhadzab dari Imam Shirazi. Nah, kita buka nih. Tayamum. Itu Muhammadiyah. Muhammadiyah kan? Siapa? Muhammadiyah begitu kan mau apa? Iya. Tentu Muhammadiyah. Muhammad NU. Mungkin nanti belajar tuh. Ustaz Aldi apa mana ya? Ya salah, baju gede. Salah dia bukan. Ya, yang betul sampai siku ya. Sampai siku.
Qala Syafi'i, ini kitab Al-Hawi Al-Kabir ya, syarah daripada kitab yang diringkas oleh Imam Al-Muzani. Ruya anna Rasulullah SAW annahu tayammam famasa wajhahu wa dhira'aih. Apa dhira'? Satu hal. Lengan. Qala wa maqul idza kana badalan min wudu ala wajhi wa yadayhi. Ini masuk akal kalau emang dikatakan tayammum itu gantian daripada apa? Wudu. Bahasanya wajah dan kedua tangan. Gitu. Kedua tangannya apa mana? Qala darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadain ilal mirfaqain. Kata siapa itu? Ibnu Umar. Ada hadisnya. Qala al-Mawardi wal asl fi tayammum wa bayni hukmihi ba'da al-hijrah ma rawahu Syafi'i an Sufyan an bin Syarrah ayatan saqatat qiladatu layatul abwa. Ini asalnya ini. Asalnya. Nah, jadi sampai mirfaqain ya. Ada hadisnya. Seperti ini makna yadain di sini yad ya adalah tangan. Berarti makna globalnya. Nah ini nih masalah tadi tuh ya soal ini penting nih. Kata Abdullah bin Mas'ud, Thayyiban ya soid itu ada dua takwil katanya. Yang pertama, soid itu nama bagi sebutan bagi apaan aja yang naik dari tanah, itu namanya soid. Jadi yang nempel ke apa? Tembok soid, yang nempel ke apa? Jendela soid. Tapi itu katanya mazhab Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah. Nah, beda sama Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i apa? Itu nama tanah. Soid itu nama apa? Tanah, gitu. Jadi mazhab Syafi'i itu lebih ketat, dia mewajibkan pakai tanah, tetap pakai tanah, nggak boleh di pinggir-pinggir tembok, nggak bisa. Gitu. Ya, itu makna apa tuh? Soid itu menurut mazhab Syafi'i. Nah kalau basuh tangan, nah ada 3 mazhab di sini. Tulis yang pertama ya bisa basuh sampai pundak. Sampai mankib. Ya. Yang kedua ya sampai zero mirfaq. Pendapat Jadid ya dan juga ada pendapat Qadim. Nah, pendapat kedua, ketiga ya Imam Malik pergelangan doang sampai ku. Ya, tangan sampai ku, sampai sini ku. Ya, jadi kesimpulannya ada yang sampai pundak. Temu, ada yang sampai rengan, Imam Syafi'i, ada yang sampai ku. Mazhab apa tadi? Maliki. Tulis tuh ya, jadi 3 mazhab perbedaannya. Sampai pundak mazhab. Pundak, iya ini pendapat Imam Zuhri, Abang Ghazali. Berarti gue udah belajar Imam Malik ini. Masya Allah. Oh, Kucingnya. Iya. Karena arti tangan macam-macam. Asik. Di sini masih disebut tangan. Ini juga tangan. Tuh, di Nah, Sananya jajaran di jelas ya. Yang mau nanya sebelum kita lanjut? Nah, kenapa kok potong apa? Oh, kenapa kok orang sampai siku doang? Imam Malik dalilnya apa gitu? Sampai apa pergelangan doang? Kan ayat itu kan jelas kan? Famsahu birusikum wa apa? Faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq. Nah, ini yang jadi problem. Surat tentang masalah tayamum. Fatayam mamu. Kita lihat ya, ayatnya gimana bunyinya tuh? Ya. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dah tuh. Tangan doang. Coba orang yang nyolong potong tangannya, dipotong habis ini.
Habis ini. Sampai mana potongnya? Galangan. Udah. Berarti tangan ini maksudnya gitu. Ya. Karena mutlak nggak ada ininya. Ya, jelas ya. Itu dalilnya mazhab Maliki. Jadi punya dalil nggak sembarangan itu. Nah dikatakan di sini lafaz tangan mutlak ismil yad yatanawalul kaf itu hanya sampai pergelangan aja, telapak tangan. Dengan dalil ya ringkasnya dalam memotong tangan pencuri. Tinggal sampai sini, habis ini kan. Jelas ya. Nah, dalilnya apa lagi? Dalam hadis yang lain disebutkan kata Rasulullah, "Inna ma yakfika." Sesungguh cukup bagimu antatriba biyadaikal arda fatam biha wajhak wa kafaik. Mana kafaik? Kedua. Pergelangan tangan. Ini dalilnya nih, mazhab Maliki. Gitu. Nah, sekarang dalil basuh mirfaq. Mirfaq siku. Nah, sifatu mas kalian kita yang mengkota wa aidikum minhu wa aidikum min. Nah, ini itlaqu ismiliyat katanya. Ya, umumnya nama tangan itu ya tanawalul mankib. Itu mencakup sampai pundak. Pada kalau diro, kalau sampai pundak pasti lengan masuk ke dalam umumul isim. Ya. Kemudian dibatasin lagi, kalau sampai sini kejauhan, dibatasin tayamum itu atas sifat yang ada pada wudhu. Jadi wa aidikum ilal marafiq, sifat yang di ayat wudhu dipindahin ke ayat tayamum. Karena apa? Karena kan tayamum mengganti apa? Wudhu. Nggak perlu anda jelasin tangan bagian mana. Ente tadinya apa? Pengen apa? Pengen wudhu kan? Berarti tangannya di mana? Ya sampai sini kan, wudhu segini gitu. Karena badalan min wudhu. Kecuali di ibadah sendiri. Gitu. Ya. Ada lagi hadis lain Rasulullah SAW memukul tangannya ke tembok. Nah, ke tembok wa masahabiha wajah. Kemudian beliau usap wajahnya. Kemudian beliau itu ambil sekali. Nah, dalam riwayat yang lain famasa zira'i. Diusap apanya? Zira'. Ya, sampai siku. Jelas. Nah, ini ya. Jadi masing-masing ada apanya? Dalilnya gitu ya. Ini kitab Al-Hawi Al-Kabir. Lanjut, Ustaz. Ya jelas ya. Jadi yadah itu maknanya zira' ya. Mirfaq. Walau tayaqqana ma'an akhir waqti Akhirah. Itu waktu itu akhirah. akhir waqti fantizaruhu afdalu wa illa fata'jilu tayammum. Dan jikalau dia meyakini adanya air di akhir waktu sholat, maka menunggu air tersebut lebih utama. Wa illa, jikalau tidak yakin akan datangnya air, maka mendahulukan menyegerakan tayamum itu lebih utama. Jelas ya. Jadi kalau ada diyakini adanya di akhir waktu, entarnya ada nih jam 2:30 nih, udah mau asar kan, gitu. Maka tungguin. Kalau ya yakin. Tapi kalau nggak yakin, kayaknya nggak ada dah, udah tayamum aja. Nah, afdalnya gimana lagi? Tambahan lagi. Kalau di itu lebih afdalnya, dia sholat di awal waktu dengan tayamum, nanti pas datang air sholat lagi, itu lebih afdal. Ya. Kalau masih ada waktu Sholat lagi. Ya. Itu lebih afdalnya lagi. Ya. Kenapa? Nah nih ada kaidah ya. Jadi ada istilah takdimul muhaqqaqah. Ya, kita mentakdim yang sudah jelas. Ya, lebih afdol daripada ya menunggu yang tidak jelas. Ya. Jadi kita ya ketika kita misalnya udah jelas ada tayamum, nggak jelas ada air, udah yang jelas-jelas dulu gitu. Nah. Lanjut. Wa wa izam tuni'a isti'maluhu fi 'udwin
wajaba tayammumun tayammumun wa ghuslu sahihin wa mashu kulli satirid dharri nazuhu bima'in. Dan apabila terhalang di dalam menggunakan air dalam anggota wudhunya, anggota tayamumnya, maka wajib tayamum atas anggota yang terhalang itu ya. Iya, jadi gini, imtina ya isti'malul ma, tercegahnya penggunaan air la buddha ya, harus daripada khobar dari seorang dokter. Ya. Jadi ada syaratnya tuh, orang nggak bisa pakai air harus syaratnya dari dokter. Kalau nggak dokter, orang yang punya ilmu kedokteran. Nyaki sendiri nggak bisa berarti. Bisa, itu zon maksudnya istihad ya. Kalau nggak ada dokter, kayak sahabat misalnya, waktu dia malam meriang sakit, kan akhirnya pakai apa tuh? Kayak air mati kan tuh. Nah, jadi ada syaratnya ya, imtina isti'malul ma' ya. Nah, jadi pernah suatu hari waktu di Belitung saya ngobrol sama Ustadz tuh. Saya bilang gini, ya, kalau udah ada air, tayamumnya batal gitu. Maksudnya udah kalau udah antum aja nggak usah ceramah gitu. Dibalik ya. Iya, soalnya yang punya air sakit gitu. Jadi harus tayamum, nggak boleh enggak tayamum. Kita cerdas nih orang kalau udah pakai ilmu video gitu ya. Jadi gimana kita mau pakai air, orang yang pakai air sakit gitu. Walaupun ada air, nggak boleh dipakai karena yang punya sakit. Ya, wa ghuslu shahihin, dan wajib membasuh yang sahih, wa mashu kulli satir, dan nah ini dia. Ya. Mengusap semua yang tertutup ador yang berbahaya. Nah, ini. Gampang. Udah ada colokannya. Tes. Aman. Ini aman. Selesai kan? Inilah yang jadi apa namanya, hukum jabiroh ya, perban. Ini segini doang nih lapasnya. Ya, hukum jabiroh dalam kitab Takirat cukup detail tuh ya, bagaimana hukumnya, bagaimana kodoknya gitu. Yang pakai perban ntar sholatnya kodok, walaupun di sholatnya dengan tayamum tetap dikodok gitu kan. Tapi kata Imam Nawawi enggak, ya nggak perlu dikodok. Yang penting dia telah melaksanakan ini. Apa itu? Yang pertama tayamum, ghuslu shahih, mashu kulli satir. 3 tuh ya. Buat orang yang nggak bisa menggunakan apa? Air karena perban. Ya. Makanya kulli satir ngomongnya di sini. Yang ditutup yang membahayakan, naz'uhu. Nah, yang berbahaya kalau dicap, berarti naz'u jadi apa? Naz'u jadi apa? Jadi fa'il. Yang berbahaya mencabutnya. Gitu. Jadi fa'il ya. Jelas ya? Ini segini doang nih kalimatnya nih. Ya, pendek banget. Matanya nggak ada. Hah? Ini matanya nggak ada nih. Dengan kena doang. Iya. Segini doang ya pembahasannya, dikit ya. Iya. Itu yang maksudnya yang terbuka di tangan itu dulu ya. Iya. Misalkan pakai perban, itu kan dia nggak boleh pakai air. Harus tayamum. Nah. Tayamumnya juga. Ini biasa, kamera berlakuan nih. Kira-kira. Ini mau nonton ini. Kita buat. Maksudnya perbannya di atas perbannya hidup sambil. Ya kan ada pembahasan gini. Jika perban itu di atas anggota wudhu berbeda dengan perban di atas selain anggota wudhu. Nah, gimana kalau di atas anggota wudhu? Ada 2 tafsir. Kalau di atas
Ya, itu ada hukumnya. Kalau di bawah kaki ada hukumnya lagi. Itu di kitab Tadkirat jelas itu ya. Ya, jadi kalau mau dalam kitab Tadkirat itu. Di sini udah cuma sedikit aja nih, kita baca sedikit ya. Tapi yang pasti yang ajib Imam Nawawi udah ikhtiaratnya mengatakan, ya udah nggak usah repot-repot, itu semua hukum memberatkan itu. Ya. Nih contohnya, Imam Nawawi memilih, namanya ikhtiarat namanya. Dalam kitab Majmu'nya perkataan Imam Muzani bahwasanya nggak perlu kodok orang yang pakai perban secara mutlak. Karena ada kalimat begitu tadi nih. Kalau itu ya, satir atau jabirah itu ada di anggota tayamum, wajah sama tangan, maka wajib kodok mutlak. Masya Allah, orang repot udah wudu, udah tayamum kan ribet gitu, sholat udah rapi, pas baik di kodok itu, lah 3 bulan di kodok. Kan berat gitu. Nah kalau selain di anggota tayamum, kaki misalnya kan gitu. Nah ini lagi, kalau satirnya seukuran luka, wajib dibasuh dengan basuhan yang benar. Dan tayamum di atas satirnya, di atas jabirahnya itu. Nah kalau seandainya itu ya satirnya itu lebih ya, nah itu ada lagi nanti, pokoknya ribet gitu ya. Ini tafsirnya ribet. Imam Nawawi jawab dah, pokoknya udah sebisa ente. Ittaqullaha mas. Tapi yang jelas caranya satu, kalau kita kena perban, ini misal di tangan, maka muka wajib dibasuh. Habis muka, tangan bagian kanan dibasuh. Nah pas bagian kiri ditayamumin. Ya. Tayamum dulu, habis tayamum rapi sesuai dengan syariatnya, lanjut lagi dan dimasah bagian atas perbannya. Dimasah bukan digusal, dimasah. Dan yang sahihnya digusal. Gitu. Pala gusal, kaki gusal sebagaimana normalnya. Cuma bedanya tadi, adanya tayamum di tengah wudu. Gitu. Itu berarti wudunya dikeringin dulu. Apa? Wudunya dikeringin dulu nggak dulu? Nah, sebenarnya sih enggak. Ini kan karena kalimatnya begitu ya. Jadi nggak mesti kering, syarat aja. Jadi kalau kita misalnya wudunya kering baru tayamum, lah kapan kita? Jadi nggak sah, jadi kan kering kan. Kan syaratnya kan ya dia itu mualah. Ya. Nah, makanya tadi ya tawaddo, dia wudu, ya kemudian dia tayamum, dibasuh lagi yang bersih. Ya. Makanya tayamum di sini sekedar formalitas saja. Ya. Jadi nggak mesti nunggu sampai apa? Sampai kering ya. Nah itu jadi banyak ditafsir di sini, cuman ya ribet ya, sampai Imam Nawawi mengeluarkan satu pendapat bahwasanya ya jelas ya, kita Tadkirat ya lebih jelas. Nah ini sangat-sangat sedikit ini keterangannya. Lanjut. Wala tartiba bainahuma lijunubin au qudwaini fatayammumani wala yusalli bihi illa fardhan wahidan walau nazran wa sahha. Tadi dulu itu kelewatan. Tanggung dikit. Wa sahha dana iza ma'afardi. Dan tidak diwajibkan tertib antara keduanya bagi orang yang junub. Keduanya apa itu? Kedua ghusl sama mashu. Benar? Tayamum sama ghusl sahih. Ghusl sahih sama mashu. Apa tayamum sama ghusl? Enggak, di sini tayamum sama ghusl sahih. Iya. Ada istilah keterangannya? Enggak. Atau dua anggota fatayammaman, maka wajib 2 kali tayamum. Mana maksudnya? Ya, ini apa itu? Tertib 2 anggota wudu, tayamum. Enggak, ini Tayamum sama ghusl yang- tayamum sama iya. Enggak mesti. Nah, kalau yang ini yang penghalangnya. Oh, Ini saya baca di kita ya, di kitab Tadkirat biar mengulang. Bagaimana wudunya sahibul jabirah ya. Satu yang pertama, ya tawaddu wudu hatta yasila ilal udwi alladhi alaihi satir, sampai ke anggota tubuh yang ada satirnya, yang ada perbannya. Satu. Kemudian dia tayamum alal jarih,
Nah dia tayamum tuh habis itu. Jadi di tengah-tengah wudhu dia tayamum atas lukanya. Gitu. Baru yang sil as-sahih minal udwi. Kalau memang ada bagian yang sahih, yang dibasuh yang sahih, yang udwi yang satirnya enggak dilewati. Kata dia tayamum tuh. Nah, yang keempat yamsah bil ma ala satir ala bi ala juruh. Dia itu usap ya, masah nih dia. Usap air yang mana di atas satir. Di atas perbannya diusapin aja, enggak usah dibasahin. Yang kelima yukmil mabal kamil, baru sempurnakan gitu. Nah, itu tata cara dalam kitab ya, Taqiyah. Ya. Nah, sekarang gimana seandainya ada orang pengen sholat lagi tapi masih wudhu? Ya kan, apa perlu wudhu lagi? Dikatakan di sini, nah kalau wudhu kata Imam Nawawi cukup tayamum, nggak perlu wudhu. Jadi yang diulang apanya? Karena tayamum toharoh doi rifah, nggak kuat untuk 2 sholat. Wudhunya dulu nggak, karena wudhunya masih ada. Tapi kalau tadi dia belum batal, cukup tayamum. Wahyu mu'tamad itu pendapat yang mu'tamad. Ya. Tapi kata Imam Rafi'i, tayamum lagi dan ulang anggota setelah anggota perban. Misalnya tangan, perban tangan. Berarti yang diulang apa ya? Kepala sampai kaki kita gitu doang. Itu kata Imam Rafi'i. Ya. Kalau kata Imam Asmi belum mendengar kita ya Imam Asmi. Kalau Imam Andi. Kalau itu perbannya di kaki berarti nggak perlu lagi tuh. Nggak perlu, kan selesai. Itu. Kedua kakinya 3 gitu. Nah ya, itu yang dalam kitab Taqiyah ya. Jadi tertib bainahuma di situ, huma dikatakan ya di sini ini kan ada tahqiqnya antara tayamum dengan ghusl shahih. Tuh. Tayamum dengan ghusl shahih. Li junubin kalau dia jadi gini maksudnya nih, kita mandi dulu apa tayamum dulu gitu. Yang orang mandi nih, kasusnya mandi dulu apa tayamum dulu? Ya nggak ada bedanya. Mandi dulu boleh, baru tayamum, atau tayamum dulu baru lebih enak. Tayamum dulu lebih enak. Jelas ya. Berarti ini kasus buat siapa nih? Li junubin. Itu fokusnya ke situ. Jangan kebahas ke wudhu. Ya. Jelas ya. Jadi yang ini poinnya kemana? Ke orang junub. Berarti kasusnya apa nih? Mandi, bukannya wudhu. Kalau wudhu nggak bahas. Atau udwaini fatayammumani, atau 2 anggota ya, yang mana nanti keduanya ditayamumkan. Ya. Lanjut, wala yusalli bihi illa fardhan wahidan wala nazran, dan tidaklah sholat dengan tayamum kecuali sholat sekali sholat fardu walaupun itu nazar. Wasoha dan sah sholat jenazah bersama sholat fardu. Nah, maksimal tuh. Wala yusalli bihi nya bangnya. Bihinya dengan tayamum. Jadi 1 tayamum 1 sholat fardu. Iya, dan sah sholat jenazah Dengan sholat fardu. dengan sholat fardu. Artinya sholat fardu 1 tayamum dengan sholat jenazah. Ustaz Sofyan, baru Sulaiman. Ah, nggak bawa kita? Enggak di barisnya enggak. Kalau yang kita beli ada barisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa adamana fa'ali wa bi'ulumi wa bi'kulti amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nawaqidu, dan yang membatalkan tayamum. Wakil dulu. Oh, itu ya. Keder nih ya. Yang gitu emang ya. Lagi ngomongin tayamum atau Wa nawaqidu, dan yang membatalkan wudu, ay asbabu nawaqidil wudu'i arba'atun,
Maknanya yaitu sebab-sebab yang membatalkan wudu ada 4. Haduha yang pertama tayak kunu Tayak kunu. kuru yusain goiri maniyatin. Yang pertama yaitu yakin keluarnya sesuatu selain air mani. Ainan kana aurihan, baik itu berupa zat atau berupa rihan angin. Rotoban au jafan, kering atau basah. Mu'tadan kau baulin, seperti kebiasaan seperti baulin, kencing. Au nadiron atau nadiron, atau jarang. Jadi apa tuh nadiran maksud? Nadiron ke mu'tadan. Jadi apa? Hal. Atau Hal. hal. Oh, Iya. Atau ke mu'tad hal. Yang keadaannya gitu. Au nadiron atau keadaannya jarang. Kadami basurin au goiri, seperti darah yang basurin. Basur apa dasur? Wasir. Geser. Enggak, wasir. Oh, wasir. Wasir itu darah yang keluar dari bokong. Ya, afwan ya, saya pernah baca Imam Syafi'i saking basirnya itu di bawahnya ditarain basko. Artinya ya itulah wasir gitu ya, netes darah. Insyaallah. Au goiri atau selainnya. Infasola aula, baik dia terpisah ataupun tidak terpisah. Apa yang terpisah atau tidak? Terpisah. Infasola. Apa yang terpisah? Jelas ainnya. Contoh yang terpisah apa tuh? Bisa misalkan keluar sesuatu dari ini kayak kotoran lah dulu gitu. Ya, ada kalau tidak Atau kayak ulet tuh, ulet kan nyambung ke panjang. Iya. Parahnya tuh nongol masuk lagi batal tuh dulu. Iya, batal betul. Itu yang nyambung ya. Ulet keluar dari dubur masuk lagi. Kalau kujang doang misalkan masuk lagi. Batal tuh udah. Nah, lanjut. Kadudatin Kadudatin seperti cacing ya. Cacing seperti cacing, akrojat yang keluar rosaha kepalanya, cuma rojat. Baik, mari kita tonton videonya. Pernah lihat nggak? Ada cacing keluar dari dubur? Pernah lihat? Nah, entar itu ada video. Ujang Juga ya, penasaran ya. satu jam Nah, makul lah, nggak perlu manzur ya. Min ahadi Min ahadisabilain, min ahadisabilain, dari salah satu 2 jalan. Jalur. Ya, jadi 2 jalan. Al-mutawad yang orang yang berwudu. orang yang berwudu. Al-hayyi, Yang nyelip yang tuh. masih hidup. Videonya lah. Videoin. Hah? Nggak dilihat. Oh enggak. Lanjut. Duburon karena kubulan, kemaluan depan, kemaluan depan atau kemaluan belakang. Duburan. Dubur, kemaluan belakang karena kubulan atau kemaluan yang belakang. Depan. Ada muhakiknya sih. Baru minta. Pantas tulisannya bagus ini. Lanjut. Walau kana al-khariju basuron, dan jika Walaupun Wal- ya, jikalau dan jikalau yang keluar itu basuron, orang yang bawasir, orang yang yang basir, Wasir. nabitan yang tumbuh, dakhilud duburi, yang masuk dubur kemaluan ke belakang. Fakhoroja, maka keluar dia, kemudian dia keluar, auzada hudu, atau malah bertambah melebihi keluarnya.
Daging ya, bawa sur Masukin daging ya. setengah. dagingnya tuh Keluarnya satu gitu. Dasur nabitan. Dagingnya dulu ya. Dagingnya sir. dagingnya tumbuh di dalam bubur. Udah dulu. Yang ini Jadi wasirnya itu keluar. Oke. Kelihatan dulu ya. Kata Kenapa itu? yang dagingnya tumbuh di dalam bubur Ambiennya. keluar kan bakal juga dulu. ini kata. Basuran. Ikan walau kana al-kharij basuran nabitan dakhilat tubur, meskipun yang keluar dalam bentuk basuran itu tadi wasir yang tumbuh itu tumbuhnya di dalam dubur, maka ada walaunya. Akhraja, maka keluar tuh dan dalam, atau zada khurujuhu, makin tambah keluarnya. Tapi lakin afta aja saya. Ya. Lakin afta akan tetapi menurut fatwa ya. Batal alamah ya, orang yang alim, al kamal yang orang sempurna, arrod dan menolak, menolak ya. Abrodan. Mau fatwa arrodat nama bi'adamin naqdi dengan tidak Dijelasin langsung. Ketika ini Lanjut. dengan bi'adamin naqdi dengan tidak batal khurujil wasuri nafsi dengan keluarnya orang yang bawasir dengan sendirinya bal bil khariji minhu kadami, akan tetapi keluarnya bersertanya dengan darah daripadanya dengan Gimana teman itu? darah. Kalau keluar sendiri nggak batal gitu. Wasir nggak batal. Kalau keluar dari darah batal. Tapi darahnya yang batal. Darahnya. Darahnya yang Bawa batal. darahnya. Kesianan kalau wasir batal. Udingnya nggak Batal terus nggak pernah butuh dia. Berarti Kalau nggak bisa dimasukin lagi. Kalau udah keluar. Wasir geser kan. Bukan. Ini apa namanya? Ambiien. Kalau yang Mirip-mirip. Ambiien kalau udah parah sudah bisa dimasukin. Ambiien. Udah parah nggak bisa dimasukin. Udah nggak bisa wudhu. Udah tahu terus. Milu. Lanjut. Wa'an Malikin dan menurut Imam Malik la yantaqidul wudu'u bin nadiri, tidaklah membatalkan wudu bin nadiri dengan karena jarang. Iya, jadi yang jarang-jarang gak batal lah gitu. Ya mas semua orang, kalau semua orang mungkin satu dunia itu pada wasir semua baru itu. Ini kan jarang yang kena wasir kan. Ada yang kena wasir sini? Nah, ada yang pernah kena ini ambien? Nggak? Set, ambien ada? Pernah ya. Tahu gak sebabnya ambien apa? Mengejan. Ngeden. Kebanyakan ngeden. Ngeden jongkok. Hah? Ngeden jongkok. Enggak juga sih, ngeden. Ngedennya itu. Berarti BAB-nya keras. Kurang serat. Dasar dari makanan yang Kurang serat. kurang serat juga. Kurang serat. Makan tidur. Kurang sayur. Kurang bumbu. Al-Minhajul Amil. Lanjut. Wasaniha. Sudah. Tiga kawan nih. Para takik dulu lah, para takik. Ini yang penting daru apa nih? Daru pikir nih. Dari muslimin gitu. Daru ini daru kutub, daru pikir. Wasaniha dan ada pun yang kedua hal yang membatalkan kutub dengan membatalkan itu adalah al-akhir yaitu hilangnya akal. Ai tamyizin busuk sukrin
Bisukrin au jununin au ijmanin au naumin, yaitu hilangnya akal, maksudnya adalah tamyizin, yaitu orang yang tidak tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyizin, Hilangnya tamyiz. hilangnya Gitu. tamyiz. Berarti kan zawalu aqlin ay tamyiz. Nggak bisa bedain. Sekarang gini, orang apa namanya? Orang tidur. Ya. Hilang nggak akal ya? Iya. Hilang kan? Tapi orang berakal enggak? Bisa kita bilang orang tidur orang gila? Nggak bisa. Berarti ada akal nggak? Berarti yang hilang bukan akalnya, kesadarannya. Gitu, tamyiz. Bisa bedain. Ya, berarti orang LGBT nggak punya karena nggak bisa bedain mana yang lubang kemaluan, mana yang lubang anus kan gitu ya. Jadi nggak punya tamyiz. Berarti akalnya rusak. Berarti nggak bisa lagi. Apa? Nggak bisa lagi. Ah itu dia tuh, nggak diterima kan satu. Ya. Berarti ini nggak punya tamyiz di sini ya. Lanjut. Bisukrin au jununin dengan sebab mabuk, au jununin atau gila, au igmain atau karena sebab ayan, au naumin atau sebab tidur. Bil khabari sahihi, karena ada hadis sahih yang mengatakan faman nama falyatawadda, barang siapa yang tidur maka hendaklah ia berwudu. Paman nama fal yatawadda. Nah di sini ada nih, ada salah. Jadi ya. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, apa kata Imam Ghazali? Al-junun yuzilul aqla. Terus ya. Wal igma yughammiruhu wan naum yasturuhu. Wastasna minan naum naumul anbiya. Nah, tapi dikecualikan tidurnya siapa? Tidurnya para nabi. Fala naqdabi. Gitu ya. Tidurnya nabi maka tidak membatalkan. Ya. Naumul anbiya la yubtidul wudu. Naumul anbiya la yubtilu. Ini dia. Apa sih tidur? Dikatakan tidur adalah istirkhaul a'sab. Ya, yaitu melemasnya urat-urat otak yang mana disebabkan cairan yang terbakar, yang teruap daripada melambung. Jadi tidur itu sebabnya dari perut. Jadi kalau perut kita banyak bekerja atau makan, keluarlah itu uapnya masuk ke otak, itu yang bikin tidur gitu. Makanya orang habis makan ngantuk. Jarang, sangat jarang orang yang makan ngantuk tidur, itu jarang gitu. Yang lapar gitu. Orang lapar tapi tidur gitu tuh jarang gitu. Jarang. Kebanyakan orang lapar melek. Hah? Pasti pada tidur. Nah, pingsan itu benar, pingsan. Latihan mati. Malamnya kan dendam saat. Dendam. Mulai ya. Ya, man nama falyatawaddo. Dalam hadis,
Ainani wika usah ya. Ainani wika usah. Dua mata itu merupakan ya wika. Apa namanya wika? Paman nama pada tawato. Sah itu apa bokong. Ya. Jadi dua mata ini kunciannya bokong. Jadi kalau mata ini merem, bokongnya kebuka. Kalau mata melek, bokongnya ketutup. Makanya orang kalau lagi tidur, cirinya tidur, kentut gitu. Soalnya kalau lagi melek gak berani. Kalau lagi sadar, kalau lagi tidur, nah itu berarti tidur tuh. Alamat itu. Berarti kalau orang melek tapi kentut berarti dia setengah tidur. Nah, kurang ajar itu. Setengah tidur. Anggapnya dia tidur dulu. Lagi gila. Orang gila. Nggak sadar berarti ini. Wah, Yan. Tidak kali. Disebut merek kan. Lanjut. Wa kharaja bizawalil akli an-nu'asi wa wa ibn aswati sukri wa naqata bihi. Dan tidak termasuk dengan hilangnya akal yaitu ngantuk atau wa awa ibn aswati yaitu awal-awal mabuk Munculnya naswa, munculnya mabuk ya, atau hilang kesadaran. Fala naqata bihi, maka tidaklah membatalkan wudu dengan keduanya sebab tersebut. Ya, enggak. Rit dulu ya. Wa kharaja bi zawalil aqli, dan tidak termasuk hilang akal dengan ngantuk muas. Ya. Kamal lanjut tidak syakka. Kama idza sakka hal nama au na'asa, bagaimana apabila ia ragu apakah tertidur atau ngantuk. Wa min alamatin nu'asi sama kalamil khabirin wa illa yafhamhu, yaitu dari tanda ngantuk itu adalah mendengarnya perkataan orang yang hadir, orang yang ada, tapi dia nggak paham meskipun tidak paham. Meskipun dia tidak memahami ya, tidak. Nah itu belum tuh ya, itu baru nuas, masih dengar. Ya. Paham ya? Ada mau nanya? Jelas? Nanti mau nanya nih, nanya. Nah, bismillah. Soalnya kadang orang tidur sini gitu ya. Mengiranya cuma sebentar gitu. Misalnya ketiduran lagi, cuma sebentar. Tapi baru sebentar nih. Kayak contoh misalnya yang sunnah gitu dulu, yang sholat subuh, kita yang mengantuk kan gitu, tidur. Pas habis sholat, kayaknya baru sebentar nih guru, kayaknya belum tidur dari tadi masih sadar. Dan orang lain di sekitar nggak ada perubahan gitu, baru masih situ. Termasuk batal juga nggak? Iya, kalau tergantung duduknya. Nah ini depan ini, iya kan? La zawalu ya. Lanjut Zat. La zawaluhu binaumin qa'idin. Ini jawaban dia. Mumakkinin mak'adahu. Tidak membatalkan bagi batalnya wudu bagi orang yang tidur yang duduknya mumakkinin, yaitu menetap. Mak'adahu yaitu tempat duduknya. Ai Alaihi. alaihi Alaihi. min maqarrihi, yakni maksudnya adalah kedua bokongnya ya, min maqarrihi dari tempatnya, artinya menetap tempat duduknya nggak berubah dulu ya. Wa ini Wa ini lima lauzala saqata, dan apabila ia bersandar pada sesuatu, lauzala saqata, apabila hilang sandarannya maka ia akan jatuh. Au intaba walaisa baina maq'adihi wa maqarrihi tijabun, atau duduk dengan memegang dengkul ya, ihtaba ya. Ihtaba, ya, duduk memegang dengkul. Memegang dengkul, walaisa baina maq'adihi, dan tidak ada di antara kedua duduknya itu, tempat duduknya itu, atau wa maqarrihi, dan tempat duduknya itu tijabun, sandaran itu ya. Baik, itu apa? Wa ini istanada, in huruf syarat ya. Mana khobar? Tadi kan ngomongin jika dia ini belum maka gitu, belum ada makanya tadi saya ngerti ya. Di bawah itu Mana tuh coba tuh.
kejauhan. Sampai situ. Mana makanya? Jika dia bersandar kepada sesuatu yang seandainya itu hilang, dia jatuh atau dia ihtiba, ya, dan tidak ada ya baina maq'adihi wa maqarrihi tajafin, ya, dan tidak ada di tempat dia duduk atau di tempat dia menetap tajafin, ya, sesuatu kerenggangan. Nah, kan masih hindar itu. Ya ini ingat ya. Ada apanya? Jawabnya kan gitu. Jawabnya apa ya? Baina, Raisa baina. Maka tidak ada di antara. Bukan. Maka di antara. Kalau jawab tuh nggak pakai wawu. Ya. Jawabannya di depan guru. Raja walu maka tidak batal gitu. Jadi ke belakang aja. Iya kan? Ini raja walu gitu tidak batal. Iya. Jadi jikalau dia bersandar kepada sesuatu yang kalau dia itu hilang akan jatuh, maka batal. Gitu, segitu maka batal. Atau dia itu ihtiba, terus tidur, maka batal. Iya. Dibuang guru ya. berarti. Iya dibuang. Jauhnya maka batal. Atau tidur Jumat begini nih, tidur gini, batal deh. Ihtiba namanya. Atau nyender begini, batal gitu. Jelas ya. Kalau tidur, ingat ya kalau tidur. Lain namanya tadi nuas. Nuas. Jangan nyari cenderan di besok. Batal. Sepadan Cuma sebelumnya. dari enak banget. Pakai abu gimana? Pakai abu ya? Itu ihtiba itu. Habwa itu kan asal ihtiba. Habwa. Dikit lagi saya, dikit lagi. Sampai salis dah, sampai salis. Yang takidu wudu. Yang takidu wudu mumakinin intabaha ba'da zawali aliyatihi Aliyatai. Aliyatihi itu. aliyatihi dan batal wudunya seseorang itu mumakinin yang duduknya menetap intabaha atau terbangun ya ba'da zawali aliyatihi setelah tercondongnya Bergesernya. bergeser combongnya bokongnya itu dari tempat duduknya, dari tempat menetapnya. Secara yakin. Ya, secara yakin. Nah, apa itu? Batal. Batal. Paham ya yang kelima? Yakinan cuman ya. Kata yakinan berarti yakin. Kalau nggak yakin nggak. Terus La wudu asyakun wudu'u la wudu syakin. hal kana memakinan aula. Tidaklah Begitupun tidak. Nah, begitu dia tidak batal orang wudu Ragu. yang wudunya ragu. enggak. Dan wudunya ragu. Tidak batal wudunya orang yang ragu. Orang yang Apakah ragu. mau makin apa enggak tadi nih? Tadi ada yang mau makin apa enggak ya? Ya. Posisinya ragu dia enggak batal. Atau Au hal zalat aliyatihi aliyatuhu aliyatuhu qabla yaqdi au ba'daha. Dan atau apakah bergeser ya bokongnya itu sebelum dia terbangun atau setelah bangun. nah ya. Al yakin la yuzalu bisa. Yang penting udah wudu. Tadi batal nggak ya? Siap ada. Ya. Utruh, buang. Ya. Terakhir tayakun ru'ya. Mataya kunuru ya ma ada mistazak kulinaumin la asaralahu. Dan yakin berampi beserta tidak Ingat ingatnya mimpinya. tidur, Nah. maka tidak ada pengaruh baginya. Hmm. Jadi kalau dia yakin mimpi tapi dia nggak ingat gitu ya, nah, itu nggak ada masalah gitu ya, nggak batal wudunya. Betul. Dikilafihi ma'asyakifihi, beda dengan kalau dia ragu dalam mimpinya gitu. Tidurnya. Tidurnya.
Kenapa? Li'annaha murajjihatun li ahadi fitarfaihi. Karena sesungguhnya lebih dimenangkan. Lianah karena sungguhnya mimpi Ya, itu diunggulkan diunggulkan kepada salah satu dari dua kemungkinan dari dua tidurnya. Ya, fitarfaihi dua ujung, dua toraf dua ujung. Ya. Nah, yakfi cukup. Wallahu a'lam. Itu kita tayakun nurut ya, yakin mimpi, tapi nggak ingat tadi tidurnya yang mana, nggak apa-apa itu. Kan gini ya, orang mimpi tanda tidur, ya, walaupun tidur nggak mesti. Berarti kalau ada mimpi berarti tidur. Nah masalahnya nih tidur yang mana gitu. Mimpi, tapi tidurnya yang mana ya? Atau mimpi yang tadi atau bukan gitu bro ya? Mimpi yang semalam apa yang tadi mimpi gak sih ya? Gitu loh maksudnya. Tuh. Nah, li'annaha murajjihatun. Ya. Hanya kembali ke ru'yah. fitarfaihi apa jadi Hmm? Dua ujung. dua ujung artinya dua ujung. Tidur. Oh, dua ujung. Dua ujung. Dua ujung syak. Oh, dua ujung. Nah ini salahnya nih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kabar kabarnya karim.